Karena orang jahat itu tidak jauh dari kita. Orang jahat selalu ada di sekeliling kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Jejak Rantau. Di video kali ini saya akan membahas salah satu TKW yang ditemukan oleh warga Indonesia tergeletak di pelataran Masjidil Haram. Sebelum lanjut ke pembahasannya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Baik teman-teman subscriber, saya ucapkan selamat pagi untuk para TKI yang ada di Arab Saudi dan selamat siang untuk warga negara tercinta Indonesia. Baik, kita akan melanjutkan ke pembahasannya. Di pelataran Masjidil Haram ada salah satu TKW atau WNI ya, warga negara Indonesia, tergeletak di Masjidil Haram dengan keadaan sakit. Ada dua kemungkinan, entah itu WNI-nya secara resmi ataupun ilegal. Kita akan bahas satu persatu. Kita akan membahas mulai dari WNI-nya itu yang resmi ya. Jika WNI tersebut adalah resmi dari Indonesia untuk bekerja ke negara Arab Saudi, itu kemungkinan majikannya tidak baik. Kenapa dibilang tidak baik? Karena di saat ART-nya lagi sakit, tidak mau membiayai atau mengeluarkan uang untuk proses kepulangan atau mengobati atau mengantarkan ke pihak rumah sakit. Jadi untuk si majikannya memilih untuk diterlantarkan. Dan alhamdulillah, walaupun keadaannya sakit, ditelantarkan di Masjidil Haram, ditemukanlah sama WNI para TKW yang ada di Masjidil Haram. Dan yang kedua, jika ART tersebut adalah ilegal, maka kemungkinan bisa juga ada dua faktor ya, dibuang sama majikannya, ada juga yang dibuang sama para mas'ulnya atau yang memasukin kerjanya tidak mau ngurus, atau juga dibuang sama majikannya di pelataran masjid itu ya, di pelataran Masjidil Haram, diterlantarkan karena tidak mau mengobati dan tidak mau mengasih gaji biasanya. Jadi tidak mau mengasihkan haknya dia. Jadi memilih untuk diterlantarkan di Masjidil Haram. Nah, kalau untuk yang tidak resmi ya, untuk para mas'ul yang suka masukin kerja, yang para ilegal, itu bagi saya sangat berterima kasih yang sudah membantu untuk memasukkan kerja, entah itu para TKL ataupun TKW. Saya sangat berterima kasih sekali ya sudah membantu. Tapi di sisi lain tidak semua baik dan tidak semua jahat. Ada yang baik yang membantu memasukkan kerja untuk para TKI yang ilegal yang sedang nganggur dengan menyalurkan tenaga kerja kepada orang-orang Saudi yang sedang membutuhkan karyawan. Saya ucapkan terima kasih banyak. Dan bagi yang para mas'ul, orang-orang jahat, yang tanda kutip orang jahat itu yang tidak bertanggung jawab setelah dimasukin kerja, terus tidak mau tanggung jawab, entah itu majikannya baik ataupun nggak baik, dia yang penting istilahnya dapat baksis ya, apa itu baksis, komisi. Kalau setelah mendapatkan komisi, itu kebanyakan mas'ul ya dibiarin, mau betah nggak betah, itu yang penting udah dapat komisi dari majikannya. Nah, itu mohon dipertimbangkan ya untuk para mas'ul. Jadi memasukin kerja itu jangan asal-asalan. Kita harus lihat dulu majikannya gimana, tanya-tanya dulu yang pernah kerja di majikan itu misalnya. Jadi harus hati-hati buat para mas'ul juga, karena orang jahat itu tidak jauh dari kita. Orang jahat selalu ada di sekeliling kita. Entah itu teman dekat,
bahkan keluarga itu bisa jadi jahat. Jadi harus hati-hati. Jangan sampai nama baik orang Indonesia yang ada di perantauan ini sangat jelek. Baik, kita akan melanjutkan ke pembahasan yang tadi, yang salah satu ART ya yang tergeletak. Ini mudah-mudahan orang-orang baik ini yang menemukan si ibu-ibu ini bisa mengantarkan ibunya untuk berobat atau ke rumah sakit ya. Dan mudah-mudahan yang menolong ini diberikan rezeki yang berlimpah, selalu disehatkan. Walaupun saya tidak tahu ya bahasanya, yang menolong ini sepertinya orang Lombok NTB ya. Ini sedang viral nih, ramai sekali. Ya mudah-mudahan kalau si mbaknya ini yang sakitnya cepat sembuh, cepat pulih kembali dan bisa pulang. Jadi untuk ART yang sudah di dalam rumah majikan itu, kita tidak tahu situasi di dalam itu seperti apa. Apakah majikannya baik, apakah majikannya jahat. Kadang saya sering mendengar salah satu ART kerja di rumah majikan tapi tidak dikasih handphone untuk berkomunikasi sama keluarganya. Jangankan sama teman ya, sama keluarganya sudah tidak dikasih handphone. Kenapa? Katanya biar fokus kerja. Kadang dikasih handphone juga cuma seminggu sekali, itu pun dari HP majikan atau HP anaknya. Yang mending-mending majikannya baik, ya, gaji lancar. Itu apa ya? Kalau menurut saya ya jenuh juga sih, walaupun majikan baik tapi tidak dikasih handphone untuk berkomunikasi sama keluarga di Indonesia, tetap kita akan jenuh dan akhirnya memutuskan untuk punya pikiran ingin kabur dari rumah majikannya. Karena sesantai apapun kerja, secapek apapun kerja, kalau tidak memegang handphone pasti akan jenuh. Nah, kebanyakan untuk ART ya seperti itu. Jadi memilihlah jalan pintas dengan cara kabur. Dan ada juga yang majikannya galak, HP-nya bebas, majikannya galak. Nah, akhirnya mencari teman di luaran, berkomunikasi, mencari cara bagaimana keluar dari majikan. Nah, itu yang mau kabur dari rumah majikannya, mohon dipikir-pikir dulu. Karena kaburan itu tidak seindah yang Anda bayangkan dan tidak sesahdu yang Anda bayangkan. Kaburan itu susah kerja. Kita keluar tidak tenang karena takut kena tangkap. Jadi pikir-pikir dulu lah. Ya mending kalau kaburnya kita ketemu sama orang baik. Kalau ketemu sama orang jahat, tapi nauzubillah ya, karena orang jahat itu terkadang orang kita sendiri yang menjerumuskan. Jadi jangan sampai kabur itu asal-asalan. Oh, karena tidak betah sama majikan ini, kabur aja. Apalagi tidak punya kenalan, terlantar di jalan nyari orang-orang yang ngambil, itu jangan sampai seperti itu. Hindari seperti itu. Mohon saya ucapkan sekali lagi, jangan coba-coba untuk kabur tanpa alasan. Kalau misalnya majikannya galak, kita bisa ngadu atau bisa keluar ke kantor polisi ataupun ke Agen Indonesia, KJRI. Jadi jangan sampai kita karena merasa majikannya galak terus kabur dari rumah tanpa tahu tujuan. Jangan sampai kita dipertemukan sama hal-hal yang tidak diinginkan, sama orang-orang jahat. Itu mudah-mudahan dijauhkan. Dan untuk TKI ya, yang ilegal, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu dilimpahkan rezekinya dan sehat selalu. Ya, mungkin cukup sampai di sini saja. Semoga informasi ini menjadi bermanfaat dan semoga bermanfaat juga, bisa di-share ke teman-temannya, dan jangan lupa untuk subscribe. Saya undur pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.